Ya, banget sudah disempetin untuk gabung dengan acara Zoom di RSA Kendang Sari. Baik, dokter. Hari ini kan topik kita kan tentang komplikasi persalinan. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol tentang lebih jauh komplikasi persalinan itu sendiri, berarti yang persalinan ini kan mendekati di trimester ketiga ya dokter ya, mulai Betul masuk sekali. usia 28 ke atas ya dokter ya, Ketiga, ya. Biasanya ya kalau proses persalinan tuh eh, 36, kapan sih bayi itu boleh lahir ya? tiga ya puluh betul. tujuh minggu ke atas. Iya. Eh, 37 minggu ke atas. Nah, Iya. apa sih dokter yang sebenarnya terjadi atau hal-hal apa yang umumnya dialami oleh bunda-bunda yang sedang hamil di trimester 3 menjelang persalinan ini sendiri? Oke, kalau secara fisiologis ya, eh, perubahan-perubahan fisik itu sudah mulai dirasakan pada saat eh, masuk trimester ketiga pertengahan ya, pada saat janin itu sudah beranjak naik berat badannya sekitar 2,5 kilo ya, berat janin sekitar 2,5 kilo itu kira-kira kalau umur kehamilan yang alami yang normal itu sekitar 35-36 minggu. Jadi bisa dibayangkan Mbak Didi, seorang wanita membawa beban di dalam tubuhnya yang mana makin hari makin berat, makin hari makin apa namanya fisiknya akan makin menurun ya. Ya karena ya untungnya Allah itu memberikan tugas seorang wanita itu untuk hamil itu cuma 9 bulan 10 hari. Apabila kita ini dikasih tugas untuk hamil seorang manusia itu 18 bulan gitu bagaimana rasanya. Jadi 9 bulan 10 hari aja rasanya udah boyokan ya, udah boyokan, susah tidur, kemudian rasanya ngos-ngosan, ngap-ngap ya. Jadi pada saat bayi ini sudah 2,5 kilo aja kita sudah merasa nafas ini kayak mau putus ya, mau jalan agak lama dikit, berdiri agak lama dikit, ini nafas udah mulai agak agak diganggu. Nah, kalau kita tidak mengupayakan stamina fisik kita ini memadai untuk support ya kenaikan berat badan janin yang makin lama makin bertambah sampai dengan nanti saat bersalin ya, kita akan eh, berpotensi mengalami yang namanya komplikasi saat persalinan. Itu Mbak Didi. Baik, berarti memang banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dokter ya untuk kita Benar, menjelang persalinan supaya selain kondisi kita fit, juga persiapan mental juga penting ya dokter ya betul untuk di sekali. persalinan itu sendiri. Nah, tentang komplikasi sendiri, dokter. Umumnya komplikasi yang seperti apa? Atau ada eh, bagaimana macam komplikasi persalinan yang umumnya sering terjadi? Heeh. Yang sering terjadi ya nomor satu itu persalinan macet ya, persalinan macet ya. Jadi apa sih persalinan macet itu? Persalinan macet itu bahasa awamnya macet, tapi sebetulnya adalah adanya hambatan untuk proses persalinan ini berlanjut sampai dengan terjadi lahirnya buah kehamilan dari keluar dari tubuh ibunya. Nah, persalinan itu kan dimulai pada saat mulai adanya pembukaan, mulai ada penipisan rahim, mulut rahim, ya, sampai dengan pembukaannya lengkap, sehingga bayi bisa dikeluarkan oleh si ibu dengan cara meneran atau mengejan. Nah, timing untuk menentukan kita ini sebetulnya sudah harus berangkat ke rumah sakit belum sih? Gitu. Itu yang sering kali ditanyakan. Dok, kapan saya mesti berangkat ke rumah sakit ini? Gitu. Nah, pengalaman Mbak Didi udah pernah melahirkan normal kan? Sudah. Ya. Jadi pada saat kita merasakan ini perut saya kok mulai sakit ini, ya. Itu biasanya pada saat kita ini sudah hari-hari terakhir fase kehamilan kita itu kita akan mulai merasakan kontraksi palsu. Ya, perut kalau diraba itu keras seperti papan. Kemudian
rasa nyeri ini akan bertambah intensitasnya. Dari sakitnya cuma biasa aja, agak tidak biasa, agak tambah sakit, agak sakit, kok lebih sakit sampai kita nggak bisa tahan lagi. Nah, kalau sudah kita sakitnya ini intensitasnya makin ya, makin ya ini yang agak susah untuk karena sangat-sangat subjektif. Ada orang yang betah sakit, ada orang yang tidak betah sakit. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa ini saya sudah mulai sakit, nggak kayak biasanya, saya kuat menahan ya, ya nggak apa-apa, berangkat aja ke rumah sakit. Gitu ya Mbak Didi. Jadi kita agak susah untuk menjelaskan bagaimana sakit yang akan dirasakan. Jadi paling gampang berangkat ke rumah sakit, kemudian akan ada bidan yang atau dokter jaga yang akan mengevaluasi ya. Kadang-kadang dokter spesialis ini nggak standby di rumah sakit ya, ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kita masih ada di tempat praktek atau masih ada tindakan di tempat lain ya, masih ada tugas mengajar atau bagaimana ya. Jadi yang mengevaluasi itu nanti akan ada dokter jaga atau bidan jaga. Kemudian nanti akan dievaluasi dan dilaporkan. Nanti dokter akan menerima informasi. Oh iya, sudah ada pembukaan. Oh belum ada pembukaan. Kemudian kita biasanya akan melakukan yang namanya pemeriksaan CTG atau kardiotokografi. Nah, dari situ kita bisa evaluasi seberapa intens kontraksi yang terjadi. Nah, kalau kontraksinya itu sudah sering dengan amplitude yang cukup, kemudian secara objektif diperiksa dalam ada pembukaan yang signifikan di atas 3 cm, ya, biasanya akan disarankan untuk masuk rumah sakit. Akan tetapi kalau memang nggak ada pembukaan tapi ketuban ternyata sudah pecah ya tetap harus opname ya karena ketuban pecah ini juga salah satu komplikasi persalinan yang cukup sering dialami oleh ibu-ibu hamil. Kadang-kadang ada yang menyadari bahwa ketubannya pecah, kadang-kadang ada yang tidak menyadari. Karena kalau ketuban ini pecah secara ini ya benar-benar bior gitu ya kita bisa merasa ini ketuban nih. Tapi ada kalanya ketuban itu kena sudah pecah, tapi kita tidak menyadari ya. Sedikit-sedikit sudah rembes, sedikit-sedikit sudah rembes itu harus dievaluasi oleh dokter atau tenaga kesehatan gitu. Baik, berarti ini tadi yang dokter sampaikan pertama macet ya dokter ya. Iya, Masalahnya betul macet. Yang sekali. kedua ketuban pecah gitu ya. Iya, betul sekali. Ada lagi dokter selain dua ini? Oh, setelah yang itu biasanya kalau sudah ada proses persalinannya terjadi, ada yang namanya robekan jalan lahir, Mbak Didi. Jadi setelah bayi berhasil lahir, ternyata ada perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa terjadi karena cedera jalan lahir, ya. Cedera jalan lahir karena apa? Karena kesalahan dalam proses mengejan, misalkan gitu. Atau karena ada tindakan medis yang harus dikerjakan gara-gara ya. Tadi sama, balik lagi penyebabnya adalah persalinan macet. Gara-gara gara-gara nggak bisa ngeden, ya sudah capek ini tenaganya ibunya, ya sudah loyo ngeden nggak bisa, akhirnya harus di drip, tetap nggak lahir. Sementara bayi ini harus segera dikeluarkan karena kalau tidak akan berbahaya, bisa mengancam jiwanya ya. Akhirnya dilakukan tindakan eh, vakum atau forceps ya, tindakan eh, pervaginam untuk membantu persalinan janin. Akhirnya potensi terjadi cedera jalan lahir juga sangat besar ya. Jadi robekan jalan lahirnya harus luas ya, karena kalau enggak ya nggak bisa cepat keluar ini bayinya gitu. Kalau dari ibu itu ya biasanya ya, atau yang sering terjadi juga mungkin distosia, distosia bau. Jadi bayinya bisa keluar kepalanya, tapi ternyata bahunya nggak bisa keluar karena bayinya terlalu besar. Ya. Jadi kepala keluar tapi bahunya nggak keluar. Nah ini nanti juga akan memicu suatu cedera jalan lahir dan cedera pada janin juga bahkan ya. Karena kita harus melakukan manuver-manuver tertentu untuk mengupayakan janin ini bisa lahir dengan cara apapun. Karena nggak mungkin lagi kalau sudah kepala keluar terus, wah seksi aja, sesar aja. Kepalanya dimasukkan lagi terus operasi, nggak mungkin. Jadi kalau sudah
kepala keluar, kita harus keluarkan ini bayi ini bagaimanapun caranya. Begitu. Baik, jadi ini beberapa Ya, komplikasi yang sering ya dokter ya. Nah ya. untuk komplikasi-komplikasi ini sebenarnya tuh bisa dicegah atau memang ya kita tidak pernah tahu satu dari sekian ibu pasti mengalami hal ini atau bagaimana? Beberapa itu bisa kita prepare ya Mbak ya, bisa kita evaluasi apakah seseorang ini berpotensi mengalami komplikasi. Ya, jadi sangat-sangat bisa ya. Jadi kalau misalkan, oh ya tadi ada tambahan yang terakhir itu perdarahan Mbak, lupa saya. Jadi ada perdarahan pasca salin. Nah kalau ini perdarahan pasca salin itu tadi salah satunya bisa karena robekan jalan lahir, tapi bisa juga karena kontraksi rahim yang tidak adekuat. Jadi persalinan yang lama, persalinan yang macet, persalinan eh, pada bayi kembar, persalinan karena SC, persalinan pada bayi yang besar ya dengan tindakan bedah vagina itu dia juga bisa menimbulkan perdarahan. Nah, penting bagi kita untuk memastikan apakah seseorang ini berpotensi mengalami komplikasi persalinan. Makanya kalau pada saat trimester ketiga itu biasanya saya akan mulai diskusikan dengan si ibu ya, persiapan-persiapan apa atau potensi-potensi apa yang mungkin kita bisa akan hadapi kelak. Tuh. Misalkan datang seorang ibu ini sudah kontrol rutin sama saya ya, badannya kurus ya, belum hamil tuh setelah tahu hamil tuh beratnya 38 kilo misalkan, kecil mungil imut. Nah, dalam perjalanannya beliau ini sampai dengan trimester ketiga baik-baik aja, nggak ada masalah. Bahkan bayinya cukup besar. Nah, saya wajib untuk melakukan evaluasi bagaimana panggulnya. Karena mungkin dia tinggi, ya normal di atas 150. Tapi pada beberapa wanita yang memang eh, kecil ya secara fisik itu langsing itu panggulnya itu juga ada mengalami apa ya bukan bukan nggak normal sebetulnya cuman memang secara anatomi dia memang eh, nggak nggak akan bisa untuk menjalani persalinan normal karena tulang panggulnya terlalu misalkan begitu. Jadi saya harus melakukan evaluasi ukuran panggul pada saat umur kehamilan ini memasuki 37 minggu. Jadi dari situ kita bisa pantau, Mbak ini kalau misalkan dengan berat badan janinnya eh, di atas normal ya, pokoknya sudah di atas 3,5 pasti nggak bisa lahir normal. Nah kalau masih 3 kilo sampai 3,5 kilo mungkin kita bisa evaluasi. Ya, misalkan seperti itu ya, nanti akan saya kerjakan. Atau misalkan pada pasien dengan obesitas, ya start awal hamil sudah obes. Kan sekarang ini banyak ya, lagi kekinian banget. Wanita obes itu banyak sekali. Ya, jadi sudah berhasil hamil sejak awal hamil memang sudah obes. Nah, pada pasien-pasien obes ini ada dua potensi yang terjadi. Bayinya bisa kebesaran atau malah bayinya mengalami restriksi tumbuh kembang, jadi memang nggak bisa besar ya. Nah, kalau misalkan terlalu besar ya, kita pasti akan langsung sarankan. Udah, ini nanti kemungkinan harus SC harus siap ya gitu. Jadi kita sudah memberikan informasi. Kenapa? Ya karena kalau kalau dengan ukuran tubuh ibu yang terlalu gemuk memang akan ada penyulit pada saat si ibu itu mengangkat pahanya untuk melakukan persalinan normal gitu. Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang sangat-sangat harus dievaluasi oleh dokter yang merawat dan si ibu pun juga harus aware menanyakan kepada dokter kira-kira bagaimana eh, potensi persalinan yang akan dihadapinya begitu. Jadi kadang-kadang kan begini ya Mbak Didi ada yang oh ya bagus ya udah sana udah selesai. Ya, kita harus sudah mulai mereview kira-kira saya nanti akan ke arah kemana. Saya pernah begini Mbak Didi. Dok, saya pokoknya maunya harus normal nih. Ya, saya tidak mau operasi gitu. Ya, tapi dalam kenyataannya ternyata memang dia diindikasikan memang harus operasi. Nah, kalau seperti ini ya kita mohon bahwa
Anda nggak boleh tambeng ya. Orang Jawa bilangnya tambeng atau eh, keras kepala karena resiko komplikasi terhadap ibu dan janin ini yang sangat berbahaya ya, nggak main-main ya. Resikonya, alah dok, paling kalau kalau macet sudah dioperasi aja. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi kalau sudah kadung macet, kemudian terjadi gawat janin, kemudian harus operasi. Nah, operasi yang sito dibandingkan yang elektif ya, sito itu emergency dibandingkan yang terencana, outcome-nya akan jauh lebih baik yang terencana. Di outcome untuk ibu maupun outcome untuk janinnya gitu. Baik, ini informasi awal yang penting untuk diketahui untuk semua ibu yang sedang mempersiapkan persalinan ya dokter ya. Jadi poin pentingnya tadi sudah sampaikan kalau persalinan yang terencana itu outcome-nya memang jauh lebih baik ya dokter. SC maksudnya ya daripada yang memang situ. Silakan bunda-bunda yang join hari ini. Ada yang mau bertanya langsung dengan dokter Niken bisa raise hand langsung. Nanti kita akan langsung ngobrol dan dijawab dengan dokter Niken. Boleh bertanya seputar komplikasi persalinan atau tentang persalinan juga tidak apa-apa. Silakan Bunda yang mau bertanya. Mungkin Eh, kalau sambil menunggu yang bertanya, Mbak Didi, Iya dokter. saya mungkin akan sedikit menjelaskan ada 5 hal yang eh, bisa menjadi parameter apakah persalinan ini berpotensi mengalami kemacetan. Jadi persalinan itu bisa terjadi supaya nggak distosia atau macet bahu, supaya nggak terjadi apa namanya persalinan prolong memanjang itu apa yang harus dievaluasi. Sebetulnya gampang 5P ya 5P. 5P. Power, passage, passenger, ya. Kemudian penolong persalinan sama psikisnya. Nah, kalau power ini adalah eh, kekuatan ibu. Nah, seorang ibu hamil itu bisa melakukan persalinan normal kalau dia itu sehat. Pasti kan begitu ya. Ya. Sehat dalam arti ya, ya secara fisik dia benar-benar sehat, fit. Supaya sehat itu ya caranya. Ya Anda harus makan yang bergizi. Anda nggak boleh anemia. Anda harus apa namanya cukup cairan. Pada saat persalinan nanti sudah masuk rumah sakit, sudah makan. Nggak niat, nggak bisa, nggak doyan makan. Nggak boleh harus makan karena nanti seorang ibu saat misalnya itu harus ngeden. Kalau ngeden itu mungkin kalorinya atau energi yang dibutuhkan itu mungkin sama dengan orang yang lari maraton. Nah, kalau kita enggak ada nutrisi yang masuk ya power pasti nggak ada ya. Kemudian juga harus fit. Nah, kalau fit ini iya caranya. Ya harus melatih fisik. Makanya saya selalu bilang, pagi, jalan pagi, harus kena sinar matahari pagi. Kenapa? Kalau kita kena sinar matahari pagi itu vitamin D kita aktif. Itu akan mempengaruhi metabolisme seluruh organ tubuh kita. Ya, mau ikut lari maraton nggak pernah latihan. Ya, saya disuruh lari maraton ya pasti masuk UGD. Kenapa? Saya nggak pernah lari sampai 42 kilo ya. Saya paling 5 kilo aja sudah megap-megap ya. Jadi mungkin saya cuma 5 kilo aja. Jadi harus persiapan ya. Jadi power itu penting. Ya, selain makan, latihan fisik itu harus dijamin ya. Kemudian passenger. Nah, passenger itu maksudnya adalah penumpang, bayinya. Bayinya kecil, bayinya besar, bayinya kembar. Nah, ini pengaruh. Bayinya ukurannya normal, tapi dia kelainan letak, nyungsang, melintang. Ya, mungkin ada handicap. Kalau anak pertama sungsang harus operasi. Karena evidence base mengatakan, karena kalau lahiran normal pada orang yang belum pernah melahirkan sama sekali sebelumnya, potensi macetnya itu besar. Nah, kalau macet itu, kalau bayi normal tuh letak kepala yang lahir duluan kan kepala. Kalau macet ditarik gimana caranya, pokoknya keluar itu masih bisa diupayakan. Nah, kalau sungsang yang lahir duluan adalah kaki atau bokongnya. Nah, kalau kaki sama bokongnya sudah keluar, bayi itu akan mengalami refleks untuk bernafas. Ya, bayangkan kalau nggak diselesaikan secara cepat, kepala bayi masih di dalam panggul ibu dan dia harus bernafas, akhirnya terjadi apa? Terjadi asfiksia ya, dia bisa masuk air ketuban, kemudian nggak nangis, akhirnya fatal. Ya, jadi
Tadi adalah faktor yang kedua passenger. Yang ketiga adalah power. Tadi passenger bayi. Kedua, sorry, mestinya passage ya. Panggulnya bagaimana? Kalau panggulnya si ibu ini normal, ya, ya insya Allah bisa lah. Apakah bayinya letak kepala atau sungsang ya masih bisa. Tapi kalau panggul ini ada masalah, ya sebetulnya kalau diukur panggulnya normal, tapi ternyata dia habis kecelakaan, patah tulang paha, nggak bisa ngangkat pahanya, atau dia mengalami skoliosis yang berat, sehingga dia bentuknya bengkok gini. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana dia nanti harus mengangkat atau merangkul pahanya itu supaya panggulnya itu lapang, itu agak mengalami kesulitan. Jadi kalau jalannya sudah ada hambatan, ya kemungkinan perjalanan persalinan ini akan mengalami hambatan. Jadi sudah tiga ya. Ya. Kemudian yang keempat tadi adalah psikis ya. Gimana psikis si ibu? Belum-belum sudah takut sakit. Belum-belum nanti takut eh, dilakukan episiotomi. Nah, pokoknya wis apa-apa takut, apa-apa sudah nggak yakin untuk bisa menjalani persalinan normal, ya ini juga jadi masalah ya. Jadi waktunya disuruh ngeden malah nangis geru-geru, bingung nanti dokternya. Jadi harus sudah dipastikan menyadari dan memahami bahwa persalinan ini adalah suatu proses yang indah ya, sebetulnya gitu ya, indah. Sakit dok, ya iya, wong jenenge melahirkan. Melahirkan tuh ada yang tidak sakit ya, pasti sakit. Saya 3 kali melahirkan ya sakit, tapi ya dibalan-balani, diulang-ulang katanya sakit, tapi ya hamil terus. Jadi jangan khawatir. Jadi sakitnya itu bukan sakit penyakit, dan sakitnya itu pasti akan hilang setelah bayinya lahir. Nggak kerasa setelah bayinya lahir gitu. Jadi psikis ini harus selalu eh, apa namanya, diatur ya, dibuat yang sugesti yang baik bahwa saya ini mampu menjalani persalinan dengan baik. Yang kelima, penolong persalinan. Nah, penolong persalinan yang kompeten ini sangat penting. Jadi kalau tidak ada bonding antara si ibu dengan penolong persalinan ini juga kadang-kadang jadi nggak ini ya, nggak enak ya. Jadi kalau kita sudah kenal, sudah tahu, sudah ada bonding lah ibaratnya, kita insya Allah akan terjadi kerjasama yang baik. Waktunya harus ngeden, disuruh ngeden, ngeden. Waktunya jangan ngeden, ya jangan ngeden. Ngatur. Karena kan nanti kan ya agak malu-malu sedap gitu ya kalau kita nggak pernah kenal, tahu-tahu disuruh mekangkang, ya itu rasanya wis bingung nggak karu-karuan meskipun sakitnya. Kalau kita sudah akrab, sudah kenal, sudah bonding, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Ini pengalaman saya dulu waktu melahirkan seperti itu. Begitu, Mbak Didi. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan, monggo silakan. Iya, jadi ada 5 hal ya dokter ya yang berpotensi yang berpengaruh penting dalam persalinan tadi ada power, passenger, kemudian power, passage, passenger, psikis, dan penolong persalinan. Ya. Silahkan bunda-bunda yang mau bertanya, mumpung ada dokter Niken nih, boleh tanya terkait topik kita hari ini. Silahkan, atau mungkin sekarang sedang hamil nih, lagi deg-degan menanti persalinan, ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin dengan senang hati kita akan bantu untuk menjawab pertanyaan bunda sekalian. Ada? Bisa langsung raise hand, bisa langsung open mic juga boleh, atau tulis di chat sambil menunggu. Oke, ini ada pertanyaan dari saya si dokter untuk komplikasi persalinan. Nah, ini apakah berpengaruh pada kondisi janin? Tadi dokter sampaikan contohnya tadi tentang distorsia bahu ya dokter ya. Tadi Ya, berpengaruh dengan janin. Apakah ada kondisi lain dokter yang mempengaruhi janin? pasti kalau ada komplikasi persalinan ya pasti akan cukup besar efeknya pada janin. Ya, jadi kalau kalau idealnya persalinan itu bisa terjadi paling lambat ya kalau anak pertama itu mungkin sekitar 9 jam ya, paling paling lambat ya. Jadi kalau misalkan prolong memanjang lebih dari 9 jam pasti akan mengalami stres. Ya, yang stres nggak cuma ibunya ya, ibunya stres kok lain-lain sih dok, ya Allah gitu. Bayinya pun juga stres ya. Saya selalu berkata pada ibu hamil itu harus happy, nggak boleh stres.
Kenapa? Karena kalau ibu hamil ini stres, bayinya ikut stres. Nah, pada saat proses persalinan tuh bayi itu kan kepala masuk ke panggul, ya, ruangan yang gelap, sempit, ya, kemudian apa namanya, eh, dia tidak pernah melewati ruangan itu sebelumnya. Jadi kalau Anda misalkan pergi tempat yang asing, tempat asing ini peteng dedet, nggak ada siapa-siapa, sendirian. Kira-kira Anda anu nggak nyaman nggak? Kalau saya ya Takut, takut. takut. Pasti pasti kita akan merasa nggak nyaman ya. Jadi ruangan itu akan pasti menimbulkan stres. Meskipun di lain pihak, bayi yang melahirkan secara normal itu sebetulnya lewat jalan lahir itu adalah suatu proses latihan. Proses latihan lewat jalan yang sempit, dia harus ngatur nafas supaya paru-parunya itu bisa bekerja dengan baik. Karena selama saat di dalam rahim yang bernafas itu, bayi itu bernafasnya lewat tali pusat, paru-parunya belum belum mengembang. Nah, lewat jalan lahir ini, janin itu dilatih untuk mengatur bagaimana paru-parunya itu mengembang dan mengempiskan. Nah, cuman kalau perjalanan di dalam latihan ini sesuai dengan schedule ya, bayinya ya happy-happy aja sih gitu. Tapi kalau misalkan sudah di luar schedule, kita naik pesawat, pesawatnya delay. Itu aja kita sudah stres. Apalagi bayi yang dalam tanda petik kulino atau terbiasa di alam rahim yang nyaman, enak semuanya di support sama si ibu, ini dia harus bekerja sendiri. Nah, nah kalau bayi ini sudah stres, ya dia akan ada refleks untuk mengeluarkan fesesnya yang namanya mekonium. Jadi bayi itu kalau stres, ususnya langsung bekerja. Kayak kita kalau mau ujian, Mbak Didi ya, mau ujian dulu atau mau kalau saya sudah enggak ujian, saya mau dengerin pengumuman lulus anak saya. Waduh, itu kudu nguyuh, kudu ngising, mules-mules perut saya. Ya, jadi seperti itulah pada saat kita stres itu GI tract atau saluran cerna itu akan mengalami iritasi. Nah, bayi ini yang janin ini begitu, dia akan ter, ter terpacu stresornya sehingga dia bisa akan terberak-berak di dalam. Nah, kalau terberak-berak di dalam, air ketubannya akan bercampur dengan mekonium, ya keruh, ya. Padahal dia kan masih di dalam. Ada refleks bernafas nanti. Nah, masuklah yang namanya air ketuban yang campur mekonium tadi ke dalam saluran nafas. Makanya inilah yang sering terjadi. Kalau persalinan macet, risikonya apa? Ya, MAS, Meconium Aspiration Syndrome. Kalau orang awam bilang keracunan air ketuban seperti itu. Ya, kalau seperti ya nanti lanjutannya infeksi dan sebagainya. Bahaya banget. Ya, Oke, ada yang bertanya nih dokter. Terima kasih penjelasan dokter. Jadi memang eh, ternyata memang ada pengaruhnya komplikasi ini terhadap janin. Jadi salah satunya tadi prolong tadi salah satunya contohnya semakin lama bayinya bisa ikutan stres dan efeknya banyak tentunya. Kita ada yang seperti ini ya dokter ya. Tadi makanya dokter sampaikan kalau hamil atau jelang persalinan nggak boleh stres. Kuncinya ya, itu. iya. Dari Bunda Nurmalita Janata, dokter. Ini menanyakan saat ini kehamilan anak ketiga, usianya 36. Beliau riwayat SC untuk anak ke-1 dan 2. Nah, untuk anak kedua dengan kehamilan ketiga ini jaraknya 7 tahun. Apakah Fik harus SC kembali ya dokter dengan riwayat persalinan tersebut? Jadi dua kali SC semua ya, Mbak Iya, Didi. yang terakhir jaraknya 7 tahun. Oke, jadi kalau persalinan ini sudah dua kali SC, ya, memang itu namanya primer SC untuk persalinan yang ketiga. Kenapa? Karena scar atau jaringan parut yang terjadi saat sudah dua kali diiris itu rahim itu terlalu fragil pada saat kita menjalani kontraksi. Jadi kalau sudah ada kontraksi, tadi yang sudah ada jejas itu tadi resikonya itu robek secara alami. Ya. Tapi sebaliknya gini Mbak Didi, saya pernah punya pasien ya, dua kali SC ya, kemudian ini denial untuk menjalani proses persalinan harus SC lagi ya. Kepengennya aku mau normal aja dok, nggak bisa tah gitu. Ya
ini kan berdasarkan evidence base ya. Jadi yang berhasil hamil dibandingkan yang tidak berhasil hamil itu diteliti. Ternyata lebih banyak terjadi komplikasi dibandingkan yang tidak ada komplikasi. Artinya yang lahir normal berhasil pun ada, bisa. Tapi yang komplikasi lebih banyak. Saya saya punya yang satu berhasil, yang satu perdarahan 2 liter di dalam. Ya untungnya kok Allah itu masih memberikan umur ya, jadi bayinya selamat, ibunya selamat. Jadi kalau saya akan bertemu dengan Mbak Normalita tadi ya, jadi ya memang sebaiknya jangan dicoba-coba ya. Kalau orang boleh trial of labor tuh maksudnya kalau misalkan belum pernah ngelakoni apa-apa, mau trial of labor gara-gara ibunya kecil, boleh mau lahir normal. Tapi kalau sudah pernah SC 2 kali, jangan dicoba-coba. Karena ini nanti taruhannya nyawa ya, nyawanya 2 orang ini. Jadi kalau sudah ada perdarahan, itu adalah komplikasi yang membuat kita ini akan apa ya, menyesal yang seumur hidup ya. Jadi jangan sampai Anda ini mengalami komplikasi gara-gara pengen nyoba normal tombok bo iso gitu loh. Jadi jangan karena memang resikonya terlalu tinggi. Jadi kalau sudah 2 kali SC harus SC. Iya. Dan bukan Menjawab. perkara jaraknya yang 7 tahun ya. Jadi misalkan apakah jaraknya 5 tahun, ataukah jaraknya 2 tahun, ataukah jaraknya 10 tahun. Kalau sudah 2 kali SC harus SC. Kalau misalkan baru SC sekali, ya ini baru 1 tahun ya dok, apakah harus SC? Nah tergantung SC-nya yang dulu karena apa. Ya kalau SC-nya yang dulu itu bukan karena kesempitan panggul, kemudian saat sudah 37 minggu evaluasi lewat USG SPR atau segmen bawah rahimnya itu masih di atas 0,5 senti, ya masih boleh yang namanya PBAC, vaginal birth after cesarean section masih boleh. Tapi kalau memang sudah kurang dari 5 mili atau 0,5 senti atau malah cuman kurang dari 3 mili, ya jangan dicoba. Nanti daripada ruptur harus angkat kandungan. Semoga menjawab ya Bunda Nurmalita pertanyaannya tadi. Jadi memang bukan karena jaraknya yang tadi dokter sampaikan, tapi karena memang kondisi jaringan perutnya sendiri ya dokter yang sudah Dari, tersayat 2 kali ini. Jadi untuk lebih memang lebih pertimbangan medis juga ya dokter ya. Lebih amannya tetap SC. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Ardisa Priyani. Ini Bunda Ardisa saat ini hamil anak kedua 31 minggu. Apakah rutin senam hamil dapat menjamin tidak terjadi komplikasi persalinan? ya, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya apakah menjamin, ya nggak bisa dijamin lah. Ini kan bukan ini ya, bukan kayak garansi atau garansi bahwa pasti akan berhasil. Jadi ini berdasarkan evidence base atau studi. Jadi 30% orang yang tidak pernah olahraga itu ternyata potensi mengalami cedera jalan lahir. Nah, itu ada penelitiannya seperti itu. Jadi kalau kalau kita rajin olahraga ya berarti kita tidak akan terjadi cedera jalan lahir sebesar 60%, 70% begitu ya. Jadi yang 30% itu bisa cedera. Tapi ada kalanya saya rajin olahraga, Dok. Lah kok cedera jalan lahir? Nah, ya itu tadi. Mungkin ada faktor-faktor lain yang memicu ya. Ya, mungkin bayinya besar banget ya. Jadi lahir olahraga tapi bayinya gede. Diupayakan bisa normal. Jadi kalau misalkan kan bayi besar itu berapa sih beratnya? Berat bayi besar itu kalau 5 ke atas. ini ke atas. Ada literatur yang mengatakan 4,2 ke atas. Jadi kalau saya orang Indonesia ya 4 kilo lah ya. Tapi saya juga pernah melahirkan seorang wanita ukurannya biasa-biasa kecil seperti saya. 4,2 dia lahir. Ya, tapi yang ngono. Ya, jadi jalan lahirnya akan robek. Jangka pendek itu perdarahan. Jangka panjang apa? Jangka panjang akan mengalami turunnya organ-organ pelvik. Ya, kalau orang Jakarta bilang itu turun berok. Ya, kalau orang
kita orang Jawa itu mungkin cancer ya. Jadi jatuh kandungannya turun ke bawah. Nah, makanya kadang-kadang kita ini tidak semata-mata hanya memperhatikan pokoknya lahir, ya. Tapi efek jangka panjangnya itu loh yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi komplikasi. Kalau udah turun berok itu juga enak loh. Jantung kandungannya ke bawah, turun ke over. Nah, seperti itu enak. Jadi harus operasi, harus pakai alat yang namanya besarium, mengganggu aktivitas seksnya, sering infeksi, susah kencing dan sebagainya. Begitu. Jadi tetap harus dikerjakan ya, Mbak. Meskipun ya saya tidak bisa menjamin 100% bahwa tidak terjadi komplikasi, tapi itu akan jauh lebih membuat tubuh Anda lebih fit, ngeden lebih gampang, panggul lebih lentur, recovery pasca Anda persalinan jauh lebih cepat. Kemudian jangan lupa produksi ASI juga akan lebih banyak kalau kita itu rajin olahraga loh ternyata. Tuh. Jadi memang ternyata olahraga ini manfaatnya bukan hanya terkait dengan mengurangi komplikasi ya dokter, tapi lebih luas lagi dokter ya. Benar Pemulihan sekali. lebih cepat, terus tadi dokter sampaikan ketika proses persalinan ini lebih power untuk mengejar misalnya, lebih punya power untuk menjalani proses persalinan. Lalu tadi juga menyusuinya jadi lebih oke karena produksi asnya juga lebih banyak untuk Iya. benda-benda yang kondisinya fit karena sering berolahraga. Silahkan ada lagi yang mau bertanya. Semoga jawaban dokter ini kan tadi menjawab pertanyaan Bunda Arnisa. Iya, Mbak Ardisa. Semoga jelas dia tetap harus semangat Mbak Ardisa untuk berolahraga ya. Oke, nah, dokter ada nggak sih pemeriksaan-pemeriksaan yang memang perlu dilakukan oleh ibu yang akan persalinan dengan tujuan untuk mengetahui mungkin mendeteksi adakah potensi komplikasi atau bagaimana yang harus dilakukan di trimester ketiga? Ya, tadi kalau misalkan kita hubungannya dengan apakah pertama kan kita harus menapis ini kira-kira ke arah mana ini potensi persalinannya ya. Kalau memang ini eh, kondisi si ibu ini baik-baik aja ya biasanya kita melakukan pemeriksaan khusus Mbak Budi ya. Yang utama biasanya untuk yang pertama hamil-hamil pertama itu kita ukur panggulnya kalau memang si ibu ini ada potensi kesempitan panggul. Jadi kalau si ibu ini kecil ya tinggi badannya kurang dari 150 atau ibunya sih normal-normal aja tapi bayinya besar. Nah, itu kita juga akan ukur panggul dalamnya pada saat 37 minggu. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada potensi ke arah sana, kita nggak rutin kerjakan untuk screening. Nah, makanya pada saat ANC ya, pentingnya ANC itu adalah eh, ANC ini terutama buku KIA, Mbak. Buku KIA dalam hal ini adalah paspor kita. Itu kita bisa evaluasi bagaimana sih tingkat kesehatan kita selama hamil ini. Sering kali saya itu bertemu dengan pasien-pasien itu kan nggak mesti kontrol sama saya pada saat awal-awal kehamilan. Ya, tahu-tahu datang, dok, ini konsulan dari UGD datang dengan buka 6, gini, nggak pernah kontrol. Kadang-kadang kita akan bertanya-tanya ini sebetulnya bagaimana ini ketubannya ceritanya piye kondisi posisi plasentanya di mana hamil yang nah kontrol terakhirnya kondisinya bagaimana. Nah, tahu-tahu dia itu memang sudah bawa janin, akhirnya datang ke rumah sakit, ternyata detak jantungnya lemah. Nah, kalau kayak gitu kita kan nggak bisa evaluasi lama-lama. Harus operasi saat ini juga kan gitu. Meskipun pembukanya sudah buka 6 misalkan. Jadi pentingnya buku KIA itu untuk selalu dibawa kemana-mana ya, karena dari situ kita akan sangat membantu rumah sakit yang akan Anda tuju. Kalau sekarang ini kan proses persalinan kadang-kadang kan kontrol di mana, lahirannya di mana, begitu Mbak Didi ya. Ya. Jadi jadi eh, sudah mulai Anda persiapkan ya secara baik ya. Kalau kontrol di Kendang Sari
Ya, seyogyanya persalinannya di Kendang Sari akan lebih baik karena kami di Kendang Sari ini meskipun ada beberapa dokter kan kita bisa saling ini ya, misalkan saya nggak ada dokter yang lain yang bertugas yang akan tahu rekam medis yang ada pada pasien ini seperti ini. Nah, kalau yang nggak tahu itu yang kita susah. Nah, tapi ternyata ada buku KIA ini yang bisa membantu. Jadi buku KIA ini seolah-olah yang membawa cerita hidup kita. Jadi datang pasien kalau sudah bawa buku KIA ini akan bisa kita baca, kita evaluasi kira-kira potensi komplikasi apa yang bisa terjadi pada si ibu. Begitu. Jadi makanya para mama ya, para bunda, buku KIA itu bawa kemana-mana kalau kontrol dan minta kepada dokter yang memeriksa itu untuk mengisi progres keadaan saat Anda melakukan antenatal. Jadi nanti bisa akan kita evaluasi, oh ini baik, oh ini sehat, oh ini butuh tindakan dan sebagainya. Begitu, Mbak Didi. Baik, jadi memang penting sekali rutin melakukan pemeriksaan saat hamil ya dokter ya, selain untuk Nah, ternyata mendeteksi. komplikasi persalinan tuh Hmm, potensi terjadinya juga lebih tinggi pada antenatal care yang jelek. Jadi kalau nggak pernah oh, periksa antenatal itu tidak terdeteksi gitu ya dokter ya. ya, Jadi, potensi komplikasi persalinan itu lebih tinggi. Evidence base mengatakan seperti itu. ya, jadi jangan jangan miss intinya, jangan melewatkan Nah, sesi playdate dengan dokter ubjinnya gitu ya dokter ya. iya, Ketika iya. ANC jadi untuk pemeriksaan kehamilannya, kemudian mungkin ada eh, saran-saran vitamin ataupun pemeriksaan yang direkomendasikan seperti itu. Nah, dokter ini biasanya kalau saya sering pernah dengar itu ada ibu hamil yang maaf, ibu yang akan melahirkan kemudian mengalami sesak saat Iya. sudah di dalam kamar bersalin kemudian sesak. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu komplikasi persalinan itu? Sesak saat menjelang persalinan. Makanya, oke, terima kasih Mbak Didi. Jadi sesak yang dialami pada seorang wanita yang akan mengalami persalinan ini harus dibedakan dulu. Apakah memang dia ini memang punya riwayat sesak sebelum dia hamil? Artinya dia punya penyakit asma, ya. Sesak kan biasanya penyakit asma. Atau memang dia ini selama periode kehamilannya ini sering mengalami riwayat infeksi, ya, infeksi paru, ya, saluran nafas itu juga bisa memicu timbulnya sesak. Atau memang sebetulnya bukan sesak. Saat kita makin bertambah besar ukuran bayi ini, diafragma ini kan akan terdesak naik ke atas. Sehingga kapasitas paru untuk mengembang itu akan terhambat. Jadi kalau kita nggak hamil, kita nafas, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas. Nah, kalau orang hamil, ambil nafas, huh, gitu aja, lepaskan. Ambil nafas lagi, huh. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang diafragma ini posisinya lebih Sesak. tinggi daripada orang yang tidak hamil. Sehingga paru-parunya ngembangnya juga terbatas. Nah, makanya penting Hmm. olahraga. Kalau olahraga itu paru-paru itu meskipun dengan catatan diafragma ini terbatas, dia bisa aja ngembang dengan baik. Nggak pakai acara dia merasakan sesak atau hambatan untuk bernafas. Jadi biasanya kita akan evaluasi ini sesaknya benar-benar karena asma atau karena permasalahan yang lain. Orang anemia itu juga bisa mengalami sesak karena kompensasi dari kebutuhan oksigen yang meningkat saat persalinan. Jadi harus dicek juga. Masuk rumah sakit kan pasti dicek labnya, HB-nya berapa. Dulunya HB-nya normal, sekarang nggak pernah makan, ternyata jadi HB-nya 9. Ya sesak pasti. Gitu. Kita akan bantu dengan oksigenasi, dikasih oksigen biasanya. Kenapa? Ya kalau HB-nya rendah, takutnya oksigen yang harus diberikan kepada janin kan juga Kurang. kurang nanti. Ya harus ditambah dengan oksigen si ibu sehingga bayinya nggak mengalami Kurang kekurangan oksigen. oksigen gitu. Jadi Ya, memang harus dipastikan dulu ya tadi sesak ya. ini penyebabnya karena apa. Iya. Kalau tanya asma, ya sudah Mbak Didi jangan disuruh untuk lahir normal. Ya pasti nggak bisa lah untuk ngeden itu nanti butuh kapasitas paru yang baik. Nah, Ya. ini Itu diketahuinya ketika kontrol ya dokter ya. Kalau nggak iya. kontrol nggak akan tahu Biasanya gitu ya dokter waktunya ya. waktu Hmm. kontrol itu biasanya sudah tahu. Dok, saya ini punya asma. Udah, terakhir kamu kapan ini, Mbak? Iya ya, Dok. Minggu lalu saya ini sesak. Nah, kayak gitu kita harus evaluasi dan waspada. Kira-kira ini gimana ini sering kambuh ya, gitu kan gitu.
Ya, Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan dari Bunda Neni Susanti. ya, Bulan lalu lahiran normal dengan bantuan vakum karena bayinya tidak kunjung keluar sehingga robek jalan lahirnya cukup lebar. Saat kontrol terakhir jahitannya sudah bagus tapi masih sakit di area kemih dari posisi tidur ke posisi bangun. Apakah ini termasuk karena memang masih recovery atau ada indikasi yang tidak normal? ya. Terima kasih Mbak Neni. Alhamdulillah ya, selamat kelahiran putranya, babynya ya. Tapi sayangnya memang harus divakum, nggak apa-apa. Jadi pada saat kita ini mengalami cedera jalan lahir akibat proses persalinan, ya, memang eh, recovery itu tidak bisa instan, ya. Jadi kalau baru 1 bulan itu memang belum sembuh sempurna. Ya, tubuh kita itu mengalami perubahan ke arah kembali ke seperti dahulu ya. Itu memang butuh waktu 6 sampai 12 minggu pasca usia persalinan ya. Nah, kondisi hormonal kita ya dari bengkak-bengkak jadi kempes-kempes. Nah, itu butuh waktu memang. Nah, apakah yang Anda alami ini nyeri-nyeri ini karena masih masih ada komplikasi atau memang butuh waktu untuk mengevaluasi? Jawabannya memang masih harus butuh waktu untuk evaluasi. Jadi selama Anda nanti ke depannya ini mensupport dengan nutrisi yang baik, ya Anda harus makan makan yang mengandung banyak protein, ya harus banyak makan daging, ikan, telur, ya nggak boleh tara. Nah, orang Indonesia ini sering kali kalau habis digini kan kamu nggak boleh makan ini loh. Habis ini kamu harus kurangi minum loh. Habis ini nanti biar lukanya ndang kering, ndang ini itu salah. Ya, apalagi Anda masih bertugas untuk memberikan ASI ya. Jadi ini proteinnya double, double untuk ASI, double yang satunya untuk recovery tubuh Anda. Ya, jangan khawatir ya. Insya Allah sih dalam waktu 12 minggu nanti Anda akan sudah sembuh sempurna. Meskipun ya pasca cedera jalan lahir karena vakum ya, memang ada sekitar ya 20% yang mengalami komplikasi ya. Hal ini insya Allah tidak terlalu sulit untuk dilakukan rekonstruksi ya. Jadi jangan khawatir. Di Surabaya ya di Kendang Sari kita ada center untuk ini ya rekonstruksi kelainan uroginekologi. Nanti ada ahlinya di sini ada Prof. Ikti itu. Jadi monggo kalau misalkan ada keluhan yang masih dirasakan bisa konsultasi sama beliau agar bisa dilakukan manajemen yang terbaik. Pokoknya harus makan bergizi, gerak badan ya. Jadi jangan malah nggak boleh gerak, mingkup jalannya timik-timik, jaritan sing rapet, nggak seperti itu. Jadi Anda tetap harus melakukan exercise, jalan pagi, sudah mulai apa namanya senam gerak badan ringan ya. Itu harus harus rutin dikerjakan kalau bisa setiap hari. Terima kasih dokter. Semoga menjawab pertanyaannya Bunda Neni Susanti. Iya, Mbak Neni. Oke, baik. Ini sebelum kita mengakhiri sesi ini, dokter, mungkin ada Iya. hal yang ingin disampaikan oleh dokter untuk bunda-bunda yang hadir. Oke, terima kasih Mbak Didi. Jadi para bunda ya yang akan menyambut kehadiran buah hatinya, seyogyanya Anda eh, tetap berupaya untuk eh, membuka insight-nya, ya, membuka wawasannya, ya, konsultasikan dengan dokter yang merawat, ya, apa-apa yang berpotensi menjadi penyulit pada saat persalinan Anda nanti. Tetap yakin dan percaya bahwa yang akan terjadi kelak itu memang sudah Allah gariskan untuk kita. Jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah agar persalinan yang akan terjadi berjalan dengan lancar, selamat ibu dan bayinya tanpa kendala. Begitu. Selamat melahirkan. Insya Allah Allah akan bersama Anda. Ya.
Terima kasih Dokter Niken untuk sharing Nanti informasinya di sore hari ini kita bisa berbagi, kita bisa ngobrol tentang topik komplikasi persalinan. Tadi yang disampaikan Dokter Niken tadi semoga yang sedang mempersiapkan persalinan ini semakin mantap nih untuk memilih fasilitas kesehatan tempat persalinan nanti dan juga mempersiapkan persalinan seperti apa yang akan dipilih tentunya dengan berkonsultasi dengan dokter. Nah, eh, ke hari ini ada 3 orang yang bertanya dan ketiga orang Bunda ini, Bunda Nurmalita, Bunda Arnisa, dan Bunda Neni akan mendapatkan free konsultasi, voucher free konsultasi ke dokter kandungan. Silahkan. Nanti saya akan kontak Bunda-Bunda ini untuk mekanisme pengambilan vouchernya. Selamat untuk Bunda Nurmalita, Bunda Arnisa, dan Bunda Neni. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Niken. Sehat selalu Dokter Niken juga kembali beraktivitas dan juga sehat selalu untuk semua bunda-bunda yang sudah bergabung dalam program online talk untuk edisi hari ini dengan topik komplikasi persalinan. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf Dokter Niken kalau ada yang kurang berkenan. sama-sama Mbak Didi. Terima kasih. Nanti kalau ada yang terlewat tadi, rekaman online talk kita bisa dilihat di YouTube Rumah Sakit Bunda Anak Kendang Sari Surabaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.